Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Dan apakah engkau tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka membawa segala urusan. Selamat sejahtera sampai terbit fajar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap lancar menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Selamat datang di program Ramadan bersama Amir, sebuah persembahan spesial dari MTA Indonesia untuk menemani Anda semua selama bulan Ramadan ini. Di program ini, kita akan menggali lebih dalam tentang keistimewaan bulan Ramadan, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber istimewa kita, Maulana Mirajuddin Syahid, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya, Irfan Hafidhur Rahman, mari kita sapa kembali narasumber kita, Bapak Amir Nasional. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah selalu baik ya. Alhamdulillah. Baik Pak, kita jumpa lagi Pak di episode kali ini ya. Alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai Ramadan dan Lailatul Qadar. Ini sangat identik ya, Ramadan dan Lailatul Qadar. Ya, saya sudah punya beberapa pertanyaan Pak Amir terkait dengan tema ini. Dia pertanyaan pertama, apa sebenarnya makna dari Lailatul Qadar dan mengapa malam ini disebut malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, Pak? Ya. Sejak Islam ini datang ya, dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, setelah turunnya kitab suci Al-Quran yang juga menjelaskan masalah Lailatul Qadar ya. Tentu umat Islam sudah cukup banyak menelaah atau mempelajari dan juga mengalami ya mengenai masalah Lailatul Qadar ini. Jadi Lail itu arti malam ya. Qadar itu satu, ya banyak pengertiannya. Qadar itu sendiri
yang menentukan, yang qadar itu sendiri artinya juga kemuliaan. Ya. Karena di malam itu, di malam Lailatul tadi, Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan berkah yang luar biasa. Sehingga malam itu malam yang dimana diturunkan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk alam ini. Kemudian ketentuan qadar itu sendiri takdir juga yang memutuskan atau yang menentukan ya. Takdir Allah Ta'ala untuk kehidupan makhluk ya di ke depan, masa depan ini. Jadi Lailatul Qadar ini sangat penting ya. Yang dimana Allah Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu, apakah Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Karena penentuan Allah Ta'ala untuk ke depan ini, kehidupan manusia ya, kehidupan makhluknya itu adalah merupakan satu yang sangat mulia ya, menentukan ya, menakdirkan kehidupan. Artinya Allah Ta'ala sudah merancang, memprogram ya, kehidupan makhluknya, terutama juga kehidupan manusia. Maka malam itu malam penentuan, baik itu secara umum maupun secara pribadi. Secara umum artinya secara dunia seluruhnya, secara alam semesta, dan juga ada pribadi-pribadi setiap orang ada. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Sehingga kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar artinya dia sudah dinilai oleh Allah Ta'ala layak mendapatkan kemuliaan ya, di sisinya. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu dalam bulan suci Ramadan ini khususnya dalam Lailatul Qadar itu harus kita khusyuk betul ya. Dan mengevaluasi juga 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan itu akan mengevaluasi diri kita. Apakah selama 20 hari ini kita sudah menempuh hal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah mengenai keperibadahan kita bulan suci Ramadan atau belum? Nah, kalau belum kita banyak istighfar, banyak usaha mengkoreksi. Kalau sudah ya kita minta diterima ibadah kita oleh Allah Ta'ala dan kita ingin petunjuk dan ingin guide untuk kehidupan selanjutnya selama di dunia ini khususnya gitu. Itu sebetulnya. Jadi malam itu malam yang mulia yang Allah Ta'ala menakdirkan untuk kehidupan masa depan, baik secara umum maupun secara pribadi. Secara pribadi, ya. Kalau gambaran, ya, kemudian saya ingin bacakan juga dari pendapat Hajat Imam Mahdi alaihissalam, ya. Beliau bersabda atau mengatakan Lailatul Qadar juga merupakan simbol zaman ketika cahaya wahyu turun seperti masa Rasulullah SAW. Makanya datangnya wahyu untuk petunjuk manusia lewat para nabi khususnya itu juga merupakan malam-malam Lailatul Qadar ya, untuk kehidupan kita ini semuanya itu. Jadi kedatangan Rasulullah SAW juga disebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya. Malam Qadar juga itu. Iya. Lalu kalau gambaran sebenarnya dari Lailatul Qadar seperti apa, Pak? Yang ya, gambarannya yang juga sunnah. Ya dijelaskan oleh Al-Quran dalam surat itu ya. Surat ayat 97 1-5 ya. Yang bagaimana kita sering baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi yang artinya bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan qadar Al-Qur'an ini ya pada Lailatul Qadar, pada malam yang mulia. Karena kenapa ya kalau malam itu malam mulia? Karena Al-Qur'an itulah sumber kehidupan yang mulia bagi setiap manusia khususnya. Gitu. Kemudian dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ditanya oleh Allah Ta'ala, tahu nggak kamu apa sih Lailatul Qadar itu? Dijawab oleh Al-Qadar itu sendiri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya 83 tahunan ya. Kalau itu seumur hidup lah. Berarti kalau manusia rata-rata umurnya kan sekarang ini rata-rata jarang yang sampai 100 ya. 80-an lah. Paling tinggi 60 bahkan 50 aja udah meninggal. Artinya kalau dia dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala, pengampunan dari Allah Ta'ala, maka itu selama hidupnya di kemuliaan. Pulang ke alam sana dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala karena dia telah berusaha memperbaiki diri dalam kehidupannya sehingga khususnya dalam Lailatul Qadar itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau orang dapat Lailatul Qadar itu yang dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala selama hidupnya
itu mulia sekali seperti yang dialami oleh para nabi tentunya ya, para waliullah itu, para orang-orang suci, para mujahidin itu kan orang-orang yang mulia ya, yang dapat Lailatul Qadar ya, dapat kehidupan muliaan di bukan hanya di akhirat, di dunia ini juga begitu. Kemudian malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat, tatanazul al malaikatu wa ruhu fiha bi rabbi min kulli amrin ya. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Nah itu tadi, yang itikaf atau yang dapat Lailatul Qadar itu kadang-kadang dihabarkannya juga oleh malaikat. Dibawa berita oleh malaikat kepada orang-orang tertentu yang dapat Lailatul Qadar. Dan menunjukkan bagaimana kehidupan berikutnya. Atau kemuliaan berikutnya. Itu Allah Ta'ala membuat perantaraan yang akan menyampaikan berita itu kepada setiap manusia khususnya yang dapatkan kabar itu ya. Itu tentunya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW sendiri sejahteralah malam itu hingga terbit matahari. Itu kan dalam tadi. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Artinya bahwa sudah kehidupan yang gelap, kemudian kan ada perubahan-perubahan, jadilah kehidupan yang baru. Dapat kemuliaan. Jadi bahwa orang-orang yang merubah dirinya, berusaha sehingga Allah Ta'ala merubah kehidupannya di masa gelap menjadi terang benderang. Kehidupan yang buruk dari kehidupan yang bersih, yang suci. Itulah orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lebih lalu. Betul. Kalau udah dosa yang diampuni udah mulia artinya kan. Iya, betul. Bersih murni, seperti bayi lagi. Bersih murni gitu kan. Nah, kemudian Rasul bersabda juga, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, memang Allah Ta'ala sedang yang ganjil ya, karena dia ganjil hanya satu. Kemudian Hajar Bizulin Muhammad Ahmad, Khalifatul Masih kedua, radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Lailatul Qadar bukan hanya malam yang berkah secara fisik, tapi juga merupakan simbol datangnya wahyu dan petunjuk ilahi yang membimbing umat manusia menuju kebangkitan spiritual. Itu sudah saya jelaskan tadi. Ya, itu kata beliau seperti itu. Takut akan berubah. Itu dengan adanya Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala menunjukkan ya kepada kita masing-masing kehidupan kita yang sebenarnya untuk merubah spiritual kita ke depan. Itu di antara lain beberapa penjelasan. Tadi menarik Pak apa yang dikutip oleh Bapak terkait dengan sabda dari Khalifah yang kedua bahwa turunnya wahyu juga merupakan salah satu bentuk Lailatul Qadar Pak Lailatul Qadar. Jadi ketika mungkin Rasulullah SAW turun ke dunia ini dan juga mungkin Hadrat Masih Maud SAW diutus ke dunia ini juga merupakan Lailatul Qadar. Ya, setiap nabi datang ke dunia ini dari muda Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi dan seterusnya karena akan membawa petunjuk kehidupan bagi manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah merupakan Lailatul Qadar juga. Yang menentukan kehidupan yang mulia ke depannya. Makanya mujahidin semuanya juga sama, itu termasuk Lailatul Qadar. Nah, sekarang zaman ini adalah hajat Imam Mahdi alaihissalam, merupakan Lailatul Qadar untuk dunia ini dan para khalifahnya tentunya gitu. Itu Lailatul Qadar juga ya, yang membawa manusia ke arah keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Pak, apa saja Pak miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan Lailatul Qadar ini Pak? Iya, memang sih tergantung pembimbing ya. Kalau kita kan dengan kurnia Allah Ta'ala kita, di samping juga Al-Quran yang kita baca langsung juga ada yang menjelaskannya. Betul. Yang meluaskan penafsirannya atau pengertiannya. Yaitu hajat Imam Mahdi salam zaman ini ya. Kalau baik itu dari Rasul sendiri tentunya, kemudian sekarang diuraikan lagi, diperdalam lagi oleh abdinya yaitu hajat Imam Mahdi salam dan para khalifah-khalifahnya. Maka oleh karena itu insya Allah kita kalau mengikuti tadi apa yang diarahkan atau dijelaskan oleh mujadid ataupun yang diutus Allah Ta'ala mengenai agama ini yang sekarang dilanjutkan oleh Imam Mahdi alaihissalam dan para khalifahnya, insya Allah tidak akan keliru kita mengertikan masalah Lailatul Qadar itu. Jadi sudah tentunya di dalam tafsir Al-Quran ya,
Bujur kedua sudah banyak menjelaskan masalah Lailatul Qadar cukup panjang gitu. Iya. Kalau kita ingin lebih jelas, silahkan baca Al-Quran mengenai Lailatul Qadar yang ditulis tafsirnya oleh Khalifatul Masih kedua. Iya. Itu terutama tafsir Kabir, tafsir Sagir pun menjelaskan cukup panjang gitu. Iya, iya. Mengenai hal tersebut. Ini memang di luar yang saya bacakanlah beberapa hal yang mungkin ada mispersepsi atau belum mengerti ya. Banyak yang menganggap Lailatul Qadar hanya terjadi pada malam 27. Padahal Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Artinya bukan hanya 27 sebetulnya, selama 10 hari terakhir. Mungkin ada yang dari awal atau yang dari tengah-tengah atau yang dari akhir ya dapatnya. Atau dari malam ganjil. Maka 10 itu malam-malam yang mulia ya untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian Hajat Khalifatul Masih kedua juga menjelaskan Lailatul Qadar tidak selalu jatuh pada tanggal yang sama setiap tahun. Ketika datang itu takdir ilahi, itu tidak sama jatuh waktunya. Ada berubah selama 10 malam itu. Kemudian ada lagi yang harus ada tanda-tanda gaib atau cahaya atau kejadian aneh. Itu beberapa pendapat ya. Beberapa orang mengaitkan Lailatul Qadar dengan fenomena gaib seperti langit berubah warna atau alam terasa berbeda. Rasulullah SAW hanya menyebutkan tanda bahwa pagi harinya matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Artinya dalam keadaan sejuk ya, dalam keadaan yang enak lah itunya. Dan tetapi yang utama adalah ibadah dan doa yang diterima Allah. Itu menurut Rasulullah. Ibadah di Lailatul Qadar pasti dijamin ampunan tanpa usaha. Ini juga ada yang berpendapat seperti itu. Nah, beberapa orang mengira cukup terjaga di malam tersebut tanpa mengingat kualitas ibadah. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu harus dilalui dengan tadi iman yang benar ya, yang bagus. Hajat Imam Mahdi alaihissalam menekankan bahwa ampunan Allah diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh dalam ibadah dan taubat, bukan sekedar bergadang tanpa makan. Jadi yang tidak hanya melek-melekan, nunggu Lailatul Qadar turun gitu kan. Iya. Bukan itu yang dimaksud. Kemudian Lailatul Qadar hanya terjadi bulan Ramadan. Lailatul Qadar juga berarti turunnya wahyu dan hidayah Allah, bukan hanya malam istiwa di bulan Ramadan. Hajat Khalifatul Masih keempat rahimahullah menjelaskan bahwa dalam arti lebih luas, Lailatul Qadar juga terjadi dalam kehidupan seorang mukmin ketika ia mengalami perubahan spiritual besar. Artinya kita walaupun bulan Ramadan nih, bukan bulan Ramadan, kita tiba-tiba berubah jadi buruk jadi baik, jadi spiritualnya tinggi, meningkat ya kebaikannya, maka itu pun dapat Lailatul Qadar juga. Cuman istilahnya bukan di bulan Ramadan itu. Hanya di bulan-bulan lain. Itu juga isyarat dia juga dapat Lailatul Qadar gitu kan. Ada perubahan dalam dirinya dalam sisi spiritualnya gitu. Kesimpulannya adalah Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan yang bisa terjadi di 10 malam terakhir Ramadan tanpa tanda-tanda gaib tertentu. Yang terpenting adalah ibadah, doa, dan taubat yang tulus, bukan sekedar mengharapkan berkah tanpa usaha. Itu hasil ininya lah kesimpulan. Jadi memang kalau kita bisa kerucutkan lagi, kita rangkum lagi penjelasan Bapak tadi, jadi ada dua makna Lailatul Qadar. Yang pertama yang secara sempitnya di malam ganjil di bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan ya. Kemudian secara luasnya tadi yang Huzur sampaikan, ketika ada wahyu dan juga perubahan suci ke arah lebih baik, itu juga disebut dengan Lailatul Qadar bagi dirinya Pak ya. Betul, itu istilahnya begitu. Istilahnya. Jadi ketika orang mungkin baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam juga bisa disebut Lailatul Qadar mungkin ya Pak ya? Bisa. Bisa itu mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. Dan jelas sekali tadi Bapak sampaikan memang Lailatul Qadar itu bukan sekedar apa ya, kadang-kadang tadi yang Bapak sampaikan beberapa miskonsepsi, mispersepsi yang tersebar di tengah-tengah masyarakat bahwa ya tadi Bapak sebutkan beberapa diantaranya hanya bergadang saja nunggu malam Lailatul Qadar tanpa melakukan apa-apa, kemudian juga ya mungkin dalam bentuk
hal-hal yang duniawi sifatnya Pak ya. Betul. Bukan seperti itu Pak ya. Fisik, sifatnya fisik. Iya. Iya, yang harfiah. Yang harfiah Pak ya. Lalu Pak kalau gini, kenapa tadi Bapak sampaikan ya, kan memang malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Kenapa itu waktunya dirahasiakan Pak? Maksudnya gini, kenapa nggak Allah Ta'ala sebutkan aja, oke tanggal 27 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, silakan. Ya. Cari gitu. Sesuatu yang belum dipastikan waktunya, itu adalah satu ciri harus dicari terus menerus. Kalau udah misalnya tanggal 27 aja, ya orang nggak yang lain, hari yang lain. Iya. Jadi tidak ada usaha jadi adalah untuk usaha terus menerus, bahwa Allah Ta'ala itu senang dengan usaha manusia. Laisal insanu illa ma sa'a. Jadi manusia itu kewajibannya berusaha. Ya. Jadi apapun kita harus berusaha. Gitu. Tanpa usaha tidak akan ada hasil. Ini juga Allah Ta'ala menginginkan supaya tidak ada usaha untuk mencari Lailatul Qadar itu sama 10 malam terakhir itu. Tidak ditentukan apakah malam pertama atau malam tengah atau akhir atau yang ganjil tadi. Supaya kita terus itu kan. Kemudian sisi lain untuk mencapai kadang-kadang sampai 27 kan kita juga nggak langsung mencapai ke atas itu nggak loncat. Iya. Harus anak tangga dulu baru sampai ke atas. Nggak langsung loncat terbang gitu kan. Tidak, itu bertahap. Karena sifat Allah Ta'ala juga sifat Rob, sifat bertahap. Maka kita pun mencari Qadar itu diajarkan untuk terus bertahap. Mungkin nanti tanggal 27 atau tanggal 25 atau tanggal berapa ya akan turunnya itu Qadar, kita sampai ke situ. Jadi kita harus melalui tangga-tangga dulu dengan ibadah itu terus ada usaha kita untuk mencapai itu. Kemudian lagi Allah Ta'ala ingin menguji keimanan hamba-Nya apakah mereka tetap beribadah dengan sungguh-sungguh meskipun tidak mengetahui secara pasti kapan malam itu terjadi. Memang ada yang dikejar ya. Tapi Allah Ta'ala sebetulnya yang dinilai Allah Ta'ala itu usaha manusianya. Usaha manusianya Pak ya. Sekalipun belum tercapai. Kita contohkan saja misalnya ada peristiwa yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sendiri. Seorang yang sudah membunuh sekian orang. Kemudian kata sang orang ulama tertentu, kamu udah berdosa kan nggak mungkin diampuni, bunuh juga terus. Akhirnya ada seorang wali, sudah dia lebih 100 membunuh, baru dia ketemu seorang waliullah. Katanya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kalau kamu berusaha, insya Allah Allah Ta'ala akan mengampuninya, berusaha untuk tobat, untuk perbaikan. Tapi ada syaratnya, harus berjalan ke suatu tempat. Dia berjalan suatu tempat, kemudian tengah jalan mati dia, belum sampai ke tempat itu. Nah malaikat pun, dua penjaga malaikat neraka dan penjaga surga berebut. Ini bagianku kata penjaga surga. Enggak, ini bagian aku, ini belum sampai dia kata bagian neraka. Akhirnya katanya kalau Allah Ta'ala merintahkan untuk mengukur kemana cenderungnya. Ke arah mana lebih ini. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada bumi itu menggeser beberapa depak itu. Kemudian ini ke surga dia. Karena ada usaha. Nah, walaupun belum sampai, tapi dia ada usaha. Kemudian Allah Ta'ala mengampuninya dengan menggeser bumi itu. Di antara malaikat yang sedang berebut itu kan. Itu satu isyarat bahwa bahwa kewajiban manusia adalah usaha. Semaksimal mungkin. Sampai mati pun kalau belum sampai Allah Ta'ala tahu ada usahanya. Itu artinya manusia jangan sampai putus asa. Terus mencari jalan sampai dapat. Iya. Jadi yang dinilai itu adalah usahanya Pak ya. Bagaimana konsistensi manusia itu untuk mencapai Allah Ta'ala gitu ya. Betul. Ya. Baik Pak Amir, jazakumullah atas penjelasannya. Ya, seperti biasa kita punya beberapa video pertanyaan dari para pemirsa MTA di seluruh Indonesia untuk Bapak Amir. Ya, jadi mari kita simak pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke MTA Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanim Nazaruddin, asal cabang Bengkulu. Pak Amir, saya ingin bertanya, apakah benar ada tanda-tanda fisik khusus seperti cuaca atau suasana alam yang selalu terjadi pada saat malam Lailatul Qadar?
Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya. apakah ada tanda-tanda khusus ya Pak ya ketika malam Lailatul Qadar ini Pak? Ya, memang di dalam hadis disebutkan beberapa tanda-tanda alamiah ya yang dikaitkan dengan itu Lailatul Qadar ya. Namun tanda-tanda ini bukan sesuatu yang selalu sama setiap tahun. Dan yang lebih penting maknanya adalah spiritual dari malam tersebut. Kerohanian. Spiritual ya. Adapun dalil dari hadis tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, Rasulullah menyebutkan beberapa tanda yang dapat menjadi tanda terjadi dalam Lailatul Qadar ya. Atau setelah Lailatul Qadar terjadi apa yang akan terjadi gitu kan, apa yang alam terjadi. Itu juga mungkin ada yang disebutkan oleh Rasulullah sendiri. Misalnya satu, udara sejuk dan tenang, itu juga ciri ya tandanya. Lailatul Qadar adalah malam yang tenang, tidak panas dan tidak dingin. Esok paginya matahari terbit dengan cahaya yang lembut berwarna kemerahan. Ini tertera dalam hadis Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi. Itu juga ada penjelasan mengenai alam, ciri alam ya, yang menyaksikan Lailatul Qadar turun. Kadang memang Allah Ta'ala kadang-kadang juga menjahirkan secara fisik juga. Ya. Itu hal-hal kerohanian pun kadang-kadang dijahirkan fisik juga tanda ciri-cirinya. Ini menunjukkan suasana damai dan ketenangan di malam tersebut. Jadi alam pun menyaksikan bahwa ini Allah Ta'ala menurunkan sesuatu yang mulia ya, yang menenangkan, menyejukkan bagi umat manusia khususnya. Kemudian matahari terbit dengan cahaya lembut. Pagi harinya matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Ini dalam hadis Muslim juga ada. Jadi artinya di situ matahari pun memberikan saksi ya. Alam ini pun menjadikan saksi bahwa ini ada perintah Allah yang mulia. Takdir Allah yang mulia kepada kehidupan ini. Kemudian ada lagi langit tampaknya jernih dan tenang. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa malam tersebut lebih tenang, tidak ada bintang jatuh atau meteor dan tidak ada angin kencang. Tenang situasinya. Itu menggambarkan tadi bahwa wahyu Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala akan menjadi kehidupan yang tenang bagi umat manusia. Petunjuk Allah Ta'ala itu. Apakah tanda-tanda ini terjadi setiap tahun? Ya. Tanda-tanda ini bukan patokan pasti karena esensi Lailatul Qadar adalah keberkahan dan ketenangan spiritual yang dirasakan oleh mereka yang beribadah dengan khusyuk. Bisa saja seorang tidak melihat tanda-tanda ini tetapi tetap mendapatkan keberkahan dan pahala dari Lailatul Qadar. Hajat Imam Mahdi alaihissalam menjelaskan bahwa tanda utama Lailatul Qadar adalah meningkatnya kedekatan dengan Allah Ta'ala dan perubahan spiritual yang terjadi dalam diri seseorang. Al-Fujat jilid 3. Ya. Ini yang dijelaskan mengenai masalah ciri-ciri. Memang ada kadang-kadang itu Allah Ta'ala juga menggerakkan alam semesta untuk menyaksikan keagungan Allah Ta'ala dalam menentukan takdirnya. Iya. Baik, jazakumullah Pak Amir atas jawabannya. Kita lanjut ke video berikutnya. Ya, silakan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasvin Aziz Ahmad dari cabang Bernai Mulia. Pak Amir, saya mau bertanya. Apakah Rasulullah dan para sahabat juga mencari Lailatul Qadar? Dan bagaimana cara mereka menjalani malam-malam terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar? Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya yang kita lakukan semuanya dilakukan oleh Rasulullah. Karena contoh apapun, contoh yang kebaikan, contoh kemuliaan, semua adalah pada diri junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan tentu tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Rasulullah ketika beliau itikaf ya mencari Lailatul Qadar di malam-malam terakhir bulan Sunnah, beliau keluar menjelaskan masalah Lailatul Qadar, tapi ada yang bertengkar antara sesama muslim, maka ingatan mengenai Lailatul Qadar itu hilang daripada ingatan beliau. Itu kan artinya itu satu bukti bahwa Rasulullah pun mencari Lailatul Qadar di malam itu. Jadi itu kemudian sahabat juga otomatis mengikuti
apa yang dijalankan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Itu diantaranya. Ya. Dan dalam hadis Bukhari juga kata beliau, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena ini adalah merupakan satu himbauan pada beliau, tentu para sahabat pun menjalankan atau mengamalkan itu mencari Qadar, yaitu itikaf di masjid tentunya. Oleh karena itu umat Islam dianjurkan perbanyak ibadah pada malam ganjil itu, gitu kan. Kemudian apalagi beliau meningkatkan ibadah di 10 terakhir, itu dicontohkan oleh Rasulullah. Otomatis semuanya itu contoh Rasulullah itu. Mengenai itikaf ya, mencari Lailatul Qadar. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya beribadah sendiri, tetapi juga mengajak keluarganya untuk beribadah lebih giat lagi. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat mencari Lailatul Qadar? Ini juga mungkin satu pertanyaan ya. Sama aja tadi jawabannya Pak. Rasulullah SAW selalu beritikaf di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan. Itikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah, membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menjalankan semua sunnah-sunnah atau nafal-nafalnya. Para sahabat juga ikut beritikaf dan mencontohkan kebiasaan Rasulullah. Ini tadi sudah saya jelaskan. Iya. Itu barangkali ya. Apa ada doa khusus Pak yang perlu kita panjatkan ketika di malam Lailatul Qadar? Memang ada yang dibaca oleh Rasulullah ya. Yang ini yang ditanyakan oleh Hajat Aisyah oleh Anha. Apa sih doa yang khusus di malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah menjawabnya dengan doa demikian. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya artinya ya Allah engkau maha pengampun dan mencintai keampunan, maka ampunilah aku. Itu terus berkali-kali dibacakan terus menerus malam Lailatul Qadar ya, doa khususnya ya Pak. Doa khusus itu. Baik. Supaya kita diampuni. Soalnya apa penting sih ampunan itu? Kalau dosa-dosa sudah diampuni kan bersih. Iya. Ya bersih kita ini. Artinya itulah tercapainya maksud dan tujuan hidup kita, bersih. Bersih. Kita kembali bersih. Suci. Kita lahir bersih, kembali bersih. Betul. Iya. Suci kembali Pak ya. Suci kembali. Ya. Baik, jazakumullah Pak Amir. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa MTA. Silakan ditayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Abdurrahman dari cabang Pontianak. Saya ingin bertanya, Pak Amir, bagaimana Ramadan dapat menjadi sarana untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haris Pontianak Pak, bagaimana Ramadan dapat menjadi sarana untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri? Ya. Silakan. Baiklah, bagus pertanyaannya memang. Itu tujuannya ya. Iya. Bahwa Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga sarana pelatihan mental dan spiritual untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan mampu mengendalikan diri. Dalam Islam, kesabaran atau sabar adalah salah satu sifat mulia yang sangat ditentukan, yang sangat ditekankan ya, dianjurkan. Yaitu judulnya ada puasa melatih kesabaran dalam 3 aspek. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah setengah dari kesabaran. Ini dari hadis Ibnu Majah. Menurut para ulama, kesabaran dalam Islam terbagi menjadi 3 jenis. Dan ketiganya dapat dilatih melalui puasa. 3 jenis itu adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi rupanya ketaatan pada Allah juga harus ada sabar juga. Ya. Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri sepanjang siang adalah bentuk ketaatan pada Allah Ta'ala. Karena dilarang gitu ya. Ya taat juga artinya gitu kan, karena ada larangan itu. 2, konsisten menjalankan salat, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya meskipun tubuh terasa lelah adalah bukti latihan ketaatan. Karena kita mungkin ini malas lah apalah, tapi karena ketaatan ya kita berusaha untuk mengamalkan membaca Al-Quran, salat yang benar gitu dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah sabar malam menahan diri dari maksiat ya. Jadi otomatis ya di dalam puasa itu kita akan menahan
diri jangan sampai berbuat maksiat. Betul. Puasa bukan hanya menahan lapar tetapi juga menahan amarah, perkataan buruk dan perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan bertengkar. Jika ada yang mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita lagi puasa, ayah ngajak gelut, ya, kita katakan saya tidak bisa, saya sedang berpuasa. Atau ada orang ngomel-ngomel ke kita, maaf saya sedang berpuasa. Iya. Jangan dibalas dengan omelan lagi atau dengan cacian lagi. Gitu. Jadi pendeknya Ramadan mengajarkan pengendalian emosi dan hawa nafsu agar tidak mudah marah dan terprovokasi. Itu kesimpulannya. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang ketiga ya. Rasa lapar dan rasa haus selama puasa melatih kita untuk bersyukur dan lebih peduli terhadap kaum fakir miskin. Dengan merasakan penderitaan orang lain, kita belajar berempati dan bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Kesimpulannya, Ramadan membentuk pribadi yang lebih tahan uji dan penuh empati terhadap sesama. Kemudian, kedua, Ramadan sebagai latihan pengendalian diri. Menjaga perkataan dan emosi. Puasa melatih kita untuk berbicara dengan baik dan tidak mudah marah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi percuma aja kita puasa kalau masih kita berbuat keji atau dusta atau bohong. Ya. Bohong itu adalah pangkal kejahatan. Semua juga pangkal kejahatannya dan antara berbohong. Iya. Seperti orang yang maling tidak ngomong maling ya. Baik maling secara jelas maupun secara tersembunyi. Itu percuma aja puasanya kata Rasulullah SAW. Itu. Disiplin dalam waktu dan kebiasaan ini juga masuk dalam disiplin ya. Berpuasa melatih kedisiplinan dalam mengatur waktu. Seperti menjaga waktu sahur, berbuka dan ibadah lainnya. Jika disiplin ini dipertahankan, kita akan lebih terbiasa dengan jadwal yang teratur dan produktif setelah Ramadan. Itu juga melatih kita mengatur waktu dengan baik ya. Jadwal waktu. Selanjutnya adalah menekan hawa nafsu dan keinginan berlebihan. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengontrol keinginan makan berlebihan dan mengurangi kebiasaan konsumtif. Dengan berpuasa kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari kesenangan duniawi tetapi dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah Ramadan melatih kesabaran dalam beribadah, menjauhi dosa dan menghadapi cobaan hidup. Puasa adalah bentuk pengendalian diri terhadap emosi, hawa nafsu dan kebiasaan buruk. Yang ketiga adalah jika latihan ini diterapkan setelah Ramadan, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, disiplin dan bertakwa. Sebelumnya saya sudah jelaskan ini adalah kita melatih diri dalam bulan puasa ini untuk mencapai hal yang tadi. Iya. Baik Pak Amir, jazakumullah atas penjelasannya. Ya. Selanjutnya mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Amir, bagaimana sudut pandang Islam dalam melihat budaya atau tradisi ngabuburit atau buka bersama yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik Pak Amir. Ini fenomena yang terjadi di Indonesia ya, sangat membudaya sekali. Fenomena tradisi buka puasa bersama dan ngabuburit. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait dengan fenomena ini? Ya, memang kita di Indonesia ini ya, termasuk saya juga dulu jam masih kecil tuh senang tuh ngabuburit itu. Mana gitu untuk mau nunggu waktu sampai buka. Ya. Ngabuburit artinya kita melepas sesuatu yang kekesalan lah. Kesel itu tunggu waktu kan lama nih. Ngabuburit aja jalan-jalan sana sini. Itu ngabuburit namanya. Sampai maghrib ya, sampai buka puasa. Itu ngabuburit kayak di tradisi Sunda khususnya gitu kan. Nggak tahu di tradisi yang tempat lain saya nggak tahu. Tapi di Sunda memang ada namanya ngabuburit itu bahasa Sunda ngabuburit itu kan.
Nah, mengenai buka bersama ini sebetulnya bagus ya, sebagai sarana persaudaraan, ukhuwah Islamiyah namanya. Jadi kita saling berbagi ya. Saya juga waktu di Pakistan dulu sering diundang ya oleh saudara kita ya buka bersama itu. Dan itu buka bersama itu diisi dengan sebelumnya dengan deres dulu, dengan deres Al-Quran dulu ya. Sampai berapa ayat, dan setelah selesai itu menjelang maghrib kita doa bersama terus buka bersama. Terus kami bagi rezeki di situ melalui makan bersama atau buka bersama itu. Tapi diisi oleh sebelumnya positif yaitu pengajian. Deres Al-Quran maksudnya. Al-Quran. Iya. Jadi ditargetkan 1 bulan bisa selesai itu deres Quran itu. Dan bagus lah itu. Kalau itu memang sifatnya buka bersama diisi dengan yang positif tadi. Kemudian ngabuburit ya. Ngabuburit mengisi waktu jelang berbuka bisa bermanfaat jika diisi dengan ibadah, membaca Al-Quran atau berbagi dengan sesama. Ya dengan positif aja lah maksudnya ya. Tidak jalan sini jalan sana. Jadi yang nggak karuan lah ya. Tidak ada kepastian manfaatnya. Itu dihindari sebetulnya gitu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Khalifatul Masih keempat rahimahullah ta'ala, mengingat bahwa Ramadan harus menjadi waktu perbaikan spiritual, bukan sekedar kegiatan duniawi yang mengalihkan dari ibadah. Jadi kalau sifatnya mengalihkan untuk senang-senang atau untuk apalah gitu ya, di luar ibadah, maka itu tidak dikerjakan. Dihindari Pak ya. Jika ngabuburit dan buka puasa hanya berisi kegiatan sia-sia atau berlebihan, maka ini bertentangan dengan esensi Ramadan sebagai bulan introspeksi dan ibadah. Gitu. Jadi hindari yang tidak bermanfaat. Iya. Kesimpulannya ya, kita kesimpulkan masalah buka bersama dan ngabuburit ini. Buka bersama adalah tradisi yang baik yang memperkuat ukhuwah dan bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Ngabuburit dan buka puasa bersama bisa positif jika diisi dengan hal yang bermanfaat, tapi harus dihindari jika hanya menjadi anjang, poya-poya atau melupakan ibadah. Yang paling penting adalah tetap menjaga spiritualitas Ramadan. Sebagaimana Hadrat Muhammad SAW menekankan bahwa tujuan puasa adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang artinya masalah buka bersama dengan ngabuburit. Ya. Iya. Tapi sayangnya memang yang terjadi di kita di tengah-tengah masyarakat, ngabuburit, buka puasa bersama itu jadi ajang untuk dalam tanda kutip bergosip sebelum menjelang buka puasa, berburu takjil atau sekedar jalan-jalan ya, itu yang terjadi Pak ya. Itu justru yang harus dihindari Pak ya. Dihindari itu. Iya. Yang sifatnya duniawi seperti itu Pak ya. Betul. Iya. Baik Pak Amir, jazakumullah atas jawaban-jawabannya. Banyak video sebenarnya yang masih bisa kita tayangkan. Namun karena waktu ya kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Pemirsa setia MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali program Ramadan bersama Amir episode berikutnya selama bulan Ramadan. Jangan lupa pula saksikan program-program menarik lainnya yang disajikan khusus untuk Anda, terutama khutbah Jumat dari huzur kita yang tercinta, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahu Ta'ala Binasil Aziz, hanya di MTA Indonesia. Saya, Irfan Hafidhur Rahman, beserta kru MTA yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.